Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fucking tell dinner every night time? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh Desa Akor, yang saya hormati Kepala Desa Akor beserta jajarannya serta para undangan rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, barokah serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang menderang seperti saat ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Sohibul Bait, meskipun saya merasa masih kurang pantas dalam menyampaikannya. Allah Subhanahu wa taala selalu menghendaki umatnya untuk selalu berperilaku sabar dalam segala hal. Sabar sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang bermakna menahan diri. Perilaku sabar akan mudah diterapkan jika Anda memahami makna dan hikmah sabar. Oleh sebab itu, mulailah sedari dini untuk membiasakan diri berperilaku sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah dan lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 146, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah cerita pada zaman Nabi Muhammad SAW. Waktu itu beliau berjalan di depan rumah wanita tua. Nabi selalu diludahi ketika melewati di depan rumahnya. Namun suatu saat Nabi Muhammad SAW tidak menemui wanita tua itu. Lantas dia bertanya kepada orang, kemanakah wanita tua itu? Orang yang ditanya pun merasa heran, mengapa ia menanyakan kabar tentang wanita tua yang telah berlaku buruk kepadanya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan jawabannya, dan ternyata wanita tua tersebut sedang sakit. Bukannya bergembira, justru beliau memutuskan untuk menjenguknya. Ketika wanita tua itu sadar bahwa manusia yang menjenguknya adalah orang yang selalu diludahinya setiap kali melewati depan rumahnya, ia pun menangis di dalam hatinya. Duhai, betapa luhur budi manusia ini, kendati tiap hari aku ludahi, justru dialah yang pertama yang menjengukku. Dengan menitikkan air mata, haru dan bahagia, wanita tua itu lantas bertanya, Wahai Muhammad, mengapa engkau menjengukku, padahal tiap hari aku meludahimu? Nabi Muhammad SAW menjawab, Aku yakin engkau meludahiku karena engkau belum tahu tentang kebenaranku. Jika engkau telah mengetahuinya, aku yakin engkau tidak akan melakukannya. Mendengar jawaban bijak dari Nabi, wanita tua itu pun menangis dalam hati. Dadanya sesak, tenggorokannya terasa tersekat.
Lalu dengan penuh kesadaran ia berkata, "Wahai Muhammad, mulai saat ini aku bersaksi untuk mengikuti agamamu." Lantas wanita tua itu mengikrarkan dua kalimat syahadat, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Dari cerita tersebut kita bisa mengetahui betapa sabarnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan jika kita berada di posisi beliau, pastinya kita akan membalas, bahkan akan memukulnya. Selain itu, jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu ketika ada seorang siswa, dia ingin mengumpulkan tugas yang disuruh oleh gurunya, namun setelah ia mengumpulkan kepada gurunya, lantas sang guru menyuruh untuk merevisi atau tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh guru tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh siswa tersebut? Ialah bersabar, mencari jalan keluarnya, mencari solusinya, bagaimana caranya agar tugas tersebut bisa diterima dan tidak direvisi lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.